Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, salam sejahtera. Pada video kali ini, Ibu akan menjelaskan tentang materi segitiga untuk mata pelajaran Matematika kelas 7 semester 2. Simak yuk videonya. Yang pertama kita bahas tentang pengertian segitiga. Jadi segitiga itu apa? Jadi segitiga itu adalah bangun datar yang dibatasi oleh 3 garis lurus yang membentuk 3 sudut. Ini ada gambarnya ya, dinamakan dengan segitiga ABC ini. Gambarnya itu bisa dilihat di bawah, ini dinamakan segitiga ABC. Nah, ini lambang dari segitiga ya, segitiga, terus ada A, B sama C. Nah, ini A, B, C. Segitiga memiliki 3 titik, yaitu titik A ini, titik A, titik B, dan titik C. Segitiga memiliki 3 sisi, yaitu sisi AB, sisi AC, dan sisi BC. Selanjutnya kita akan membahas tentang jenis-jenis segitiga. Jenis-jenis segitiga berdasarkan panjang sisinya. Segitiga sama kaki. Jadi segitiga sama kaki adalah segitiga yang mempunyai 2 sisi sama panjang. Gambar dari segitiga sama kaki sebagai berikut ya, ini bisa dilihat, maksudnya ini ya, sama kaki antara ini, sisi yang ini dengan yang ini, sisi samping kiri dan samping kanan ini sama, sudutnya juga sama, 2 yang sama ya, dinamakan segitiga sama kaki. Selanjutnya ada segitiga sama sisi. Pengertiannya apa? Jadi segitiga sama sisi adalah segitiga yang mempunyai 3 sisi sama panjang. Bisa dilihat gambarnya sebagai berikut. Ketiga sisinya ini ya, yang ada tandanya ini sama panjang. Dan ketiga sudutnya sama besar. Jadi sudut-sudutnya ya masing-masing adalah 60 derajat. Itu untuk segitiga sama sisi. Kemudian ada segitiga sembarang. Nah, apa itu pengertiannya? Segitiga sembarang adalah segitiga yang ketiga sisinya tidak sama panjang, beda-beda ya. Jadi antara sisi yang satu dengan sisi yang lain tidak ada yang sama. Begitupun dengan sudutnya tidak ada yang sama. Selanjutnya jenis-jenis segitiga berdasarkan besar sudutnya. Ada segitiga siku-siku. Adalah segitiga yang salah satu sudutnya siku-siku. Nah, ini kita bisa lihat. Ini besar sudutnya adalah salah satu ya, besar sudutnya adalah 90 derajat. Karena ada sudut siku-siku, maka dinamakan segitiga siku-siku. Lanjut, ada segitiga tumpul. Adalah segitiga yang salah satu sudutnya tumpul. Ini yang dinamakan sudut tumpul itu apa? Masih ingat? Jadi sudut yang besarnya lebih dari 90 derajat. Ini ya, lebih besar dari 90 derajat. Dinamakan sudut tumpul. Jika segitiga tumpul itu ada sudut tumpul, salah satu sudutnya tumpul gitu ya. Lanjut. Segitiga apa? Segitiga lancip. Adalah segitiga yang ketiga sudutnya lancip. Ya, ketiga sudutnya sama-sama kurang dari 90 derajat. Sudut lancip itu kan sudut yang kurang dari 90 derajat. Nah, ini dinamakan segitiga lancip.
Sifat segitiga siku-siku. Apa saja sifatnya? Memiliki satu sudut siku-siku yang besarnya adalah 90 derajat. Berlaku teorema Pythagoras. Apa ya? Definisi atau pengertian dari teorema Pythagoras. Kuadrat sisi miring segitiga siku-siku sama dengan jumlah kuadrat sisi siku-siku segitiga tersebut. Ini. Ya, ini ya. Kita lihat gambarnya. Ini ada gambarnya nanti. Nah, kita bisa perhatikan dari gambar ini, gambar dari segitiga ABC, ada sisi BC ya, sisi BC atau dinamakan sisi A, sisi alas, sisi AC atau dinamakan sisi B ya. Itu juga ini masuk sisi siku-siku namanya ya, BC sama AC itu. Terus ada sisi miring AB atau sisi C gitu. Bagaimana untuk menentukan teorema Pythagorasnya? Jadi teorema Pythagorasnya sebagai berikut ya. Yang sisi miring dulu ya ini. AB kuadrat sama dengan BC kuadrat ditambah AC kuadrat. Atau bisa ini pakai ini ya, yang lambang ABC ini. Jadi C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Di mana AB atau C itu adalah sisi miring, BC sama AC atau A dan B itu adalah sisi yang siku-siku. Sifat segitiga sama kaki mempunyai dua sisi sama panjang, mempunyai dua sudut sama besar, mempunyai satu sumbu simetri, dapat menempati bingkainya dengan dua cara. Lanjut untuk sifat segitiga sama sisi, mempunyai tiga sisi sama panjang, mempunyai tiga sudut sama besar, mempunyai tiga sumbu simetri, dapat menempati bingkainya dengan 6 cara. Kemudian kita lihat ini sudut dalam segitiga. Sudut dalam segitiga itu jumlah besar sudut dalam segitiga adalah ketiga sudutnya ya. Jika dijumlahkan besarnya adalah 180 derajat. Nih, misalkan ini ada ya, ada gambar segitiga ABC. Jadi ini sudut CAB ditambah sudut ABC ditambah sudut BCA sama dengan 180 derajat. Atau sudut A ditambah sudut B ditambah sudut C sama dengan 180 derajat. Menentukan keliling segitiga. Jadi bagaimana kelilingnya? Ini pengertiannya dulu ya. Keliling segitiga merupakan jumlah panjang sisi-sisi pembentuk segitiga. Ini ada gambarnya, kita lihat dulu. Nah, ini ada gambar segitiga ABC. Kelilingnya bagaimana? Kelilingnya adalah jumlah panjang sisi-sisinya. Jadi, keliling atau K sama dengan BC ditambah AC ini ditambah AB ya sisinya. Atau keliling sama dengan sisi A ditambah sisi B ini ditambah sisi C. Nanti ketemu kelilingnya. Selanjutnya luas segitiga. Apa rumusnya untuk luas segitiga ya? Jadi rumus dari luas segitiga adalah setengah kali alas kali tinggi. Atau luas sama dengan setengah kali A itu alas, maksudnya kali T itu tinggi. Ini gambarnya ya. Jadi setengah kali alasnya A atau sisi BC kali tingginya ini T.
Cara menentukan luas segitiga dengan panjang sisi A, B, dan C yang nggak sama. Intinya segitiga sembarang ya ini ya. Cara menentukannya bagaimana? Nah ini jadi luas segitiga sembarang ya sama dengan akar S sisi kali sisi kurangi A kali sisi dikurangi B kali sisi kurangi C. Jadi yang di dalam kurung ini dihitung dulu ya, terus dikalikan. Dengan dimana ya, dimana S itu sama dengan setengah dari keliling dari segitiga itu ya. Jadi atau bisa ditulis setengah kali A ditambah B tambah C. Ini yang di dalam kurung didahulukan. Demikian anak-anak penjelasan dari Ibu. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang Ibu jelaskan bermanfaat untuk kalian semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.